tragis, pelaku pesugihan di tanah Kalimantan. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 1996. Saat itu, aku masih berusia 12 tahun. Aku merupakan seorang anak laki-laki sulung dari 4 bersaudara. Aku memiliki 3 orang adik. Adik pertamaku laki-laki, adik kedua perempuan, dan ketiga bungsu juga laki-laki dengan selisih usia masing-masing hanya berjarak 1 sampai 2 tahun saja. Ayahku merupakan seorang pemilik persawahan yang cukup besar di Kalimantan Selatan. Selain persawahan, ayahku juga memiliki usaha jual beli intan. Bisa dibilang, dulu ayahku merupakan salah satu orang terkaya di daerah itu. Dulu rumah kami besar, berdiri di tengah pekarangan luas dengan pohon mangga dan rambutan yang berjejer rapi di sekelilingnya. Di belakang rumah, hamparan sawah membentang sejauh mata memandang. Setiap kali musim panen tiba, halaman rumah kami dipenuhi tumpukan gabah. Dan jika sudah begitu, udara pun penuh dengan aroma padi kering. Namun, kemewahan dan tawa di rumah kami mulai memudar ketika ibu dan ayah semakin sering terlibat pertengkaran. Pada awalnya, hanya suara dengan nada tinggi, tapi lama-lama menjadi bentakan yang terdengar hingga memenuhi seluruh ruangan yang ada di rumah. Namun, kemewahan dan tawa di rumah kami mulai memudar ketika ibu dan ayah semakin sering terlibat pertengkaran. Awalnya, hanya suara dengan nada tinggi, tapi lama-lama menjadi bentakan yang terdengar hingga memenuhi seluruh ruangan yang ada di rumah. Aku yang masih kecil waktu itu hanya bisa menggiring adik-adikku masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat dan berpura-pura bermain, meski kami semua tahu kalau orang tua kami sedang bertengkar di luar sana. Aku tidak tahu pasti apa yang sedang diributkan oleh mereka, hingga di suatu hari, saat itu, aku dan adik-adik sedang makan, tiba-tiba saja ayah keluar kamar sambil marah-marah. Suara piring yang beradu dengan sendok seketika terhenti. Kami semua menoleh, melihat ke arah ayah yang wajahnya tampak memerah, matanya memandang liar, seperti mencari sasaran untuk melampiaskan amarahnya. "Apa ini? Kenapa uang di laci berkurang?" bentaknya, membuat adik bungsuku langsung terisak ketakutan. Ibu keluar dari dapur sambil menggelap tangan, meski wajahnya tegang, namun tetap berusaha untuk terlihat tenang. "Bukan aku yang ambil," jawab ibu pelan. "Ah, jangan bohong sama aku. Uangnya kamu kasihkan ke selingkuhanmu itu kan?" Ayah menunjuk ibu dengan telunjuknya, nadanya penuh kecurigaan. Suasana yang tadinya hanya diwarnai suara kunyahan kini langsung berubah menjadi medan pertengkaran antara ayah dan ibu yang sama-sama tak mau salah ataupun disalahkan. Aku hanya bisa meraih tangan adik-adik, menyuruh mereka tetap duduk dan menunduk. Sementara itu, kata-kata kasar mulai meluncur dari mulut ayah dan suara ibu yang mencoba membela diri terdengar makin terdesak. "Berapa kali aku harus bilang, aku tidak pernah berselingkuh. Kenapa kamu selalu saja membahas itu dan itu terus? Aku sudah bosan dibentak-bentak, dimarahi dengan kata-kata kasar seperti ini. Hari ini juga aku minta cerai," teriak ibu dengan lantang. Aku tertegun. Kata cerai yang baru saja keluar dari mulut ibu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ayah membelalak, lalu mengentakkan kakinya ke lantai begitu keras hingga piring kami yang masih berisi nasi itu pun ikut bergetar. "Kalau memang itu mau,"
Silakan, balas ayah dengan nada tinggi. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Tapi sebelum itu, aku akan membongkar semua kebusukanmu di depan keluarga besar. Lanjut ayah, masih dengan nada suara yang tinggi. Terlihat wajah ibu memerah, menahan amarah bercampur air mata. Silakan, aku tidak takut. Selama ini aku diam bukan karena salah, tapi karena aku capek berdebat dengan orang yang tidak mau mendengar seperti kamu, kata ibu menantang. Aku dan adik-adik tetap menunduk, takut kalau salah satu dari kami terseret dalam kemarahan itu. Tapi meski kepala tertunduk, aku bisa melihat dari ujung mata tangan ayah sudah mengepal dan urat di pelipisnya tampak menonjol. Beberapa detik kemudian, sebuah suara terdengar dari arah dapur. Sepertinya kursi terjatuh. Suasana hening sesaat sebelum suara langkah cepat ibu menuju kamar terdengar, diiringi pintu yang dibanting begitu keras hingga membuat kami semua tersentak. Ayah terdiam, namun nafasnya terdengar memburu. Ia menatap kosong ke arah pintu kamar ibu, lalu melirik ke arah kami dengan wajah yang sulit diartikan. Lanjutkan makanmu saja, ucapnya pendek sebelum ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Aku menghela nafas, tapi entah kenapa rasa takut itu tidak hilang, malah semakin bertambah. Beberapa menit kemudian, suara motor ayah terdengar menjauh, meninggalkan suara mesin yang pelan-pelan menghilang di telinga. Aku menatap piring di depanku. Nasi yang tadi hangat kini mulai dingin, dan setiap suapan terasa hambar. Adik-adikku makan dengan kepala tertunduk, sendok beradu pelan dengan piring, seolah takut suara itu akan mengundang kemarahan dari orang tua kami kembali. Dari arah kamar, tidak terdengar lagi suara ibu, tidak ada isak tangis ataupun langkah kakinya, hanya keheningan yang terasa. Aku ingin sekali mengetuk pintu kamar itu, tapi bayangan wajah ibu yang tadi tegang membuat kakiku berat untuk bergerak. Ibu benar-benar sudah pergi. Meskipun status mereka belum resmi bercerai, melainkan barembangan, atau masih pisah rumah atau pisah ranjang saja. Dan sekarang di rumah hanya ada ayah, aku, dan adik-adikku. Sebenarnya sebelum ibu pergi, ibu ingin membawa kami, tapi oleh ayah dilarang dan ibu kembali dimarahi habis-habisan. Beberapa hari semenjak kepergian ibu, kami menjadi lebih pendiam. Rumah yang sebelumnya selalu ramai oleh suara kegiatan memasak ibu di dapur dan suara ibu saat memanggil kami untuk makan, kini hanya dipenuhi oleh suara langkah ayah yang berat dan sesekali terdengar batuknya di pagi hari. Aku mulai terbiasa mengurus adik-adik sendirian, menyiapkan sarapan seadanya, mencuci pakaian, dan memastikan mereka tidur tepat waktu. Ayah jarang berbicara, seolah seluruh amarah dan kesedihannya telah membeku di wajahnya. "Ayah kalian kemana?" tanya seorang ibu-ibu tetangga yang lewat dan melihat kami bermain di depan rumah saat senja sudah tiba. "Ayo belum pulang dari semalam, Bu," jawab adikku. Ibu itu terlihat terkejut, alisnya terangkat. "Loh, kok bisa? Memangnya pergi kemana?" tanyanya lagi, nadanya setengah khawatir. Aku dan adikku saling berpandangan, bingung harus menjawab apa. Saya tidak tahu, Bu. Semalam ayah tidak pulang, ibu juga tidak pernah pulang lagi," ucapku lirih, suaraku tercekat di tenggorokan. Ibu-ibu itu menatap kami cukup lama, lalu melirik ke arah rumah kami yang pintunya setengah terbuka seperti ingin memastikan sesuatu. "Apa kalian sudah makan?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, adikku menunduk, jemarinya menggenggam mainan yang tadi ia mainkan. "Ikut ibu yuk, kita makan sama-sama di rumah ibu," kata si ibu kemudian.
Aku yang merasa tidak enak merepotkan ibu itu, lantas menahan tangan adik-adikku sambil menggelengkan kepala sebagai isyarat agar adik-adikku tidak mengikuti si ibu itu. Menyadari penolakanku, si ibu langsung berkata, "Sudah, jangan menolak ya. Ayo mari ikut ibu, nanti kita makan sama-sama. Kalian pasti sudah lapar kan?" Katanya sambil menepuk pelan bauku. Lalu kemudian ia bergegas mengajak adik-adikku untuk ke rumahnya. Tinggal aku dan adikku yang berdiri mematung memandangi jalanan lengang yang mengarah ke ujung desa, arah di mana biasanya ayah pulang. Aku sangat berharap ayah pulang. Namun senja terus merayap dan langit pun mulai memerah. Di kejauhan, suara ayam berkokok terdengar bersahutan seolah mengabarkan waktu maghrib semakin dekat. Aku menelan ludah, menahan perasaan yang tak nyaman di dada, sementara adik keduaku menggenggam erat ujung bajuku, matanya berkedip-kedip menahan tangis. Setiap kali ada suara motor lewat di kejauhan, aku refleks menoleh, berharap itu ayah. Tapi setiap kali yang lewat hanyalah orang lain, bukan ayahku. Akhirnya aku menarik nafas panjang dan berkata pelan pada adikku, "Ayo, kita susul yang lain ke rumah ibu itu. Kita makan dulu." Sambil melangkah pelan, aku masih terus menoleh ke arah ujung jalan. Di lubuk hati, aku berdoa keras-keras semoga ayah benar-benar pulang malam ini. Malam itu, ayah pulang setelah beberapa hari tidak pulang. Wajahnya tampak kusut dan bajunya pun seperti tidak diganti selama beberapa hari. "Apa kalian sudah makan?" tanya ayah saat melihatku masih belum tidur dan berjalan mendekatinya. "Sudah, bah. Abah dari mana?" "Abah capek. Kamu tidurlah sana," kata ayah tanpa menjawab pertanyaanku. Namun entah kenapa, semenjak hari itu, ayah menjadi lebih sering tidak pulang ke rumah, dan ketidakpulangan ayah selama beberapa hari itu selalu saja tanpa penjelasan. Kadang dia hanya pulang untuk mengantarkan beras atau mengambil baju ganti, lalu pergi lagi sebelum sempat duduk bersama kami. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu singkat, seakan ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami, dan kami pun mulai terbiasa makan tanpa menunggu ayah. Di suatu hari, "Bah, Abah jangan pergi lagi. Kami takut di rumah sendirian, bah," kata adikku saat ayah pulang di sore itu. "Usaha Abah sedang tidak baik-baik saja, nak," ujar abahku pelan, namun nada suaranya cukup tegas. Aku dan adikku terdiam. Kami tidak benar-benar mengerti maksudnya, tapi kata-kata ayah membuat suasana jadi berat. Matanya menatap ke arah dapur, seakan bayangan ibu masih ada di sana. Tanpa sempat kami menjawab, ayah mengambil selembar kain sarung yang tergantung di kursi, menggulungnya, lalu masuk ke kamar. Pintu kamar terbanting pelan, disusul suara lemari dibuka dan ditutup dengan tergesa. Beberapa menit kemudian, ayah keluar sambil membawa tas kecil. "Abah pergi sebentar ya," katanya tanpa menatap kami. "Sebentar itu berapa lama, bah?" tanyaku pelan, menahan perasaan yang ingin meledak. Ayah hanya menghela nafas, menunduk sebentar, lalu melangkah keluar. Suara pintu terdengar berderit, diikuti deru mesin motor yang menjauh semakin pelan hingga akhirnya menghilang. Kami bertiga hanya berdiri di ruang tengah, saling pandang dalam diam, mencoba menelan rasa takut yang tak mau hilang. Sudah hampir 10 hari lebih ayah tidak pulang. Dan itu adalah kali pertama ayah tidak pulang dengan waktu selama itu tanpa kabar. Bahkan ketika beras di rumah habis, ayah pun tak kunjung muncul. Sejak semalam kami semua belum makan. Perut kami hanya diisi dengan air putih. Akhirnya dengan langkah yang berat, aku memberanikan diri mengambil sedikit padi di gudang.
karena di gudang kami masih tersisa beberapa karung padi yang belum dijadikan beras, dan aku tahu hanya itu satu-satunya cara agar kami bisa makan hari ini. Kalian bantu ayah. Ingin menumbuk padi biar bisa menjadi beras, supaya kita bisa makan nasi hari ini, kataku pada adik-adik. Memangnya aku kuat mengangkat alunya? Tanya adik keduaku polos. Kita angkat sama-sama ya. Kalau kita sama-sama pasti bisa. Ingat tidak kata-kata ibu? Ingat, satu lidi mudah patah. Tapi kalau lidi-lidi itu disatukan, dia akan kuat dan tidak mudah patah, jawab adik-adikku bersamaan. Betul. Jadi artinya, kalau kita bersama-sama, kita akan bisa menumbuk sedikit padi ini untuk kita makan, kataku dengan bibir tersenyum. Maka mulailah kami bertiga bekerja di halaman belakang di dekat lesung kayu peninggalan kakek. Matahari sudah terasa menyengat, tapi keringat yang membasahi tak mampu menandingi rasa lapar yang sejak semalam menggerogoti perut kami. Aku dan kedua adikku bersamaan mengangkat alu. Setiap kali alu itu menghantam padi di dalam lesuk, suara duk duk terdengar jelas menandakan perjuangan kami untuk bisa bertahan hidup. Sementara adikku yang bungsu duduk di sudut menunggu dengan sebuah tampah di tangannya untuk menampi beras yang berhasil kami tumbuk. Tangan terasa pegal, tapi kami harus tetap melanjutkan hingga butiran beras mulai terkumpul di tampah. Adik bungsuku menatapnya dengan mata berbinar seperti melihat harta karun. Nanti kalau berasa sudah cukup, kita masak bubur saja ya, katanya lirih. Biar cukup untuk kita semua, ia melanjutkan. Aku terdiam sejenak. Saran polos itu menusuk hatiku, mengingatkan bahwa bahkan anak kecil pun sudah mengerti caranya berhemat di tengah situasi yang sedang kami alami. Tanpa sadar, mataku terasa panas, tapi aku segera mengangguk dan tersenyum pura-pura tidak sedih. Ya, kita masak bubur ya. Nanti kita makan sama-sama, kataku kemudian. Jauh di dalam hatiku, aku selalu bertanya-tanya, di mana ayah sekarang dan kenapa dia meninggalkan kami selama ini tanpa kabar. Ibu pun seperti sudah melupakan kami. Ia tidak pernah sekalipun mengunjungi kami. Dan kenapa saat orang tua memutuskan ingin bercerai, anak-anaklah yang harus menanggung akibatnya. Tapi di saat mereka masih bersama, sebagai anak-anak yang melihat orang tuanya selalu ribut, rasanya sakit juga. Tapi apakah mereka tidak bisa memperlakukan kami seperti biasa walaupun mereka sudah berpisah? Kami terus menumbuk padi dengan ritme yang makin lambat. Mungkin karena rasa lelah dan rasa lapar membuat gerakan kami tidak sekuat di awal tadi. Aku mau ambil gabah yang jatuh ya, kata adik bungsuku sambil membungkuk, tangannya meraih butiran padi yang tercecer di tanah. Capek, gumamku sambil menghela nafas. Aku menegakkan alu itu berdiri di dekat lesung, berniat menyandarkannya sebentar sebelum melanjutkan pekerjaanku lagi. Kedua adikku pamit ke dalam rumah untuk mengambil air minum, dan itu memberikan aku waktu sebentar untuk beristirahat. Namun aku tidak menyadari posisi alu yang kutegakkan itu goyah. Kayu berat itu bergetar dengan pelan lalu mulai miring. Seruku, tapi terlambat. Brak! Suara benturan keras terdengar saat alu itu jatuh tepat mengenai kepala adik bungsuku yang masih membungkuk memunguti gabah. Tubuh kecilnya terhuyung lalu ambruk di tanah. Gabah yang tadi dipegangnya terlepas dan beramburan. Ading, aku langsung berlutut, mengguncang baunya. Dadaku berdegup sangat kencang. Rasa takut itu membuatku tak bisa menahan tangisan. Mata adikku setengah terpejam, nafasnya tersengal-sengal. Darah mulai mengalir dari kepalanya, kemudian meresap ke dalam tanah. Dadaku terasa sesak, kepanikan melanda.
Kedua adikku yang baru kembali dari dalam rumah berdiri mematung melihat kejadian itu. Kami semua tidak tahu harus berbuat apa. Jangan, jangan tidur, Ding, seruku panik sambil mencoba menopang kepalanya dengan kedua tanganku. Tapi darah yang terus mengalir itu membuat jemariku terasa licin. Cepat, cepat panggilkan Abah, teriakku pada kedua adikku. Namun bukannya berlari, mereka justru menangis keras. Kaki mereka seolah terpaku di tanah dan mata mereka melebar penuh ketakutan. Abah tidak ada, Abah tidak di rumah, jawab mereka sambil terisak. Mendengar jawaban dari adik-adikku itu, barulah aku tersadar kalau ayah kami sudah lama tidak pulang. Panggil orang-orang, cepat, teriakku tanpa disuruh dua kali. Kedua adikku pun lantas berlarian untuk memanggil orang-orang. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat, diikuti teriakan-teriakan orang kampung yang panik. Beberapa orang segera mengangkat tubuh adikku yang terkulai lemas di samping Alu. Aku hanya bisa terdiam, tubuhku gemetar, tanganku dingin. Rasanya seperti seluruh tenaga menguap dari badanku. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Saat melihat bapak-bapak yang menggotong tubuh adikku, aku hanya bisa berdoa semoga adikku tidak kenapa-napa. Rasanya di sekelilingku mendadak sunyi. Kupandangi darah adik yang masih menempel di tanganku. Air mataku kembali mengalir. Aku menyalahkan diri. Andai aku tidak meminta bantuan pada adik-adikku, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Andai saja sebagai seorang kakak aku lebih kuat dan tidak menyeret adik-adikku untuk membantuku. Andai saja aku mampu mengangkat Alu itu tinggi-tinggi seorang diri. Andai semua kejadiannya bisa diputar ulang, aku tidak akan meminta bantuan pada adik-adikku. Ya Allah, aku yang bersalah ya Allah. Tolong hukum, ambil saja nyawaku. Jangan adikku ya Allah, ucapku dengan berlinang air mata. Aku tak sanggup membayangkan kalau sampai terjadi sesuatu pada adikku. Entah apa yang akan ayah dan ibu lakukan padaku. Samar-samar ku dengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Seorang bapak-bapak berdiri di depanku. Wajahnya menunjukkan raut serius. Matanya memandangku dengan tajam. Kenapa kau di sini saja? Cepat ikut, adikmu membutuhkanmu. Kalimat itu membuat jantungku seolah berhenti sesaat. Aku bangkit terburu-buru, tapi kakiku hampir tak kuat menopang tubuh. Dengan langkah terhuyung, aku mengikuti mereka menuju rumah Pak RT tempat adikku diobati. Langkahku gemetar saat kulihat tubuh mungil itu terbaring lemah, nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Aku berlutut di sampingnya sambil menggenggam tangannya yang dingin. Maafkan AA, bisikku, meski aku tahu ia mungkin tak mendengar. Dia menoleh sedikit. Matanya yang setengah terbuka menatapku. Bibirnya bergerak pelan seperti berusaha mengatakan sesuatu, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Aku mendekat, menempelkan telinga ke bibirnya. AA, ini bukan salah AA. Hatiku seakan diremas. Sebelum sempat kubalas kata-katanya, kelopak matanya perlahan menutup. Tarikan nafas terakhirnya disertai hembusan yang panjang, lalu hening. Ding, ading, panggilku. Suaraku tercekat. Aku mengguncang tubuhnya pelan. Ding, bangun Ding, ini ading. Namun tubuh itu tak lagi merespon. Wajahnya begitu tenang, seolah sedang tidur. Tapi aku tahu dia tidak akan bangun lagi. Seorang bapak-bapak maju dan mengecek kondisi adikku. Lalu tak lama kemudian, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap si bapak pelan namun seperti teriakan yang sangat kencang di telingaku. Tangisku seketika pecah. Aku meraung tanpa peduli siapa yang mendengar. Ya Allah, kenapa bukan aku saja yang kau ambil? Kenapa harus adingku?
Bahkan saat hari pemakaman, ayah tidak juga datang. Hanya ada ibu yang hadir sambil terus menangis. Sepertinya ibu sangat menyesal karena sudah meninggalkan kami. Apalagi ketika ia mendengar cerita dari kedua adikku yang mengatakan musibah itu terjadi saat kami berempat berusaha untuk menumbuk padi agar menjadi beras dan bisa dimasak untuk kami makan di hari itu. Cerita-cerita dari adikku juga dibenarkan oleh beberapa tetangga yang tahu kalau ayah sering tidak pulang ke rumah selama berhari-hari. Kada pantas benar Puan Ika mengharap akan kakanakan keinigasan menjagai ading-adingnya wan maurus rumah. Ikam wan laki ikam itu sama-sama pangarasan, sampai-sampai anak nang jadi kurbannya. Bukan hal yang pantas kalian mengharapkan anak sekecil ini untuk menjaga adik-adiknya dan mengurus rumah. Kamu dan suamimu itu sama-sama keras kepala, sampai anak-anak yang menjadi korban, ujar ibu-ibu tetangga memarahi ibuku. Ya Bu, ya saya memang salah, ucap ibuku terisak. Kamu dan suamimu itu sama-sama salah, sama-sama keras kepala. Kalau memang ingin bercerai, lakukanlah baik-baik. Untuk urusan anak, itu sudah kewajiban kalian berdua. Meskipun sudah tidak lagi menjadi suami istri, tapi nyatanya kamu pergi tanpa pernah menjenguk anak-anakmu. Dan suami pun sama saja, jarang pulang, sampai anak-anak dibiarkan kelaparan. Ingat, perceraian hanya memutus hubungan sebagai pasangan, tapi tidak akan pernah memutus hubungan kalian dengan anak-anak. Mereka semua tetap anak-anakmu, dan kalian tetap orang tua kandung mereka. Bercerai bukan berarti lepas tangan dari tanggung jawab sebagai orang tua, ujar si ibu. Ibuku semakin terisak. Dan setelah teguran dari ibu-ibu tetangga itu, ibuku lantas meminta maaf pada kami bertiga. Dia menangis dan memeluk kami dengan erat. Mama minta maaf ya. Apapun yang terjadi, Mama tidak akan lagi meninggalkan kalian. Maafkan Mama ya, ucap ibu terisak. Maafkan aku juga ya, Ma. Gara-gara aku, Ading meninggal, ucapku dengan suara bergetar. Ibuku menggeleng. Ini semua bukan salah kamu. Ini semua salah Mama dan Abah yang sudah menelantarkan kalian, ucap ibuku. Semenjak hari itu, ibu kembali tinggal bersama kami di rumah ayah. Sebenarnya, ibu ingin mengajak kami ke rumah peninggalan nenek orang tua ibu. Namun, karena belum genap 100 hari sejak kematian adikku, katanya rumah ini tidak boleh dikosongkan terlebih dahulu. Dan setiap menjelang maghrib, ibu harus selalu menghidupkan perapin ataupun dupa karena katanya sebelum 40-100 hari arwahnya masih berada di sekitar keluarga atau rumahnya. Wallahu alam. Di hari ke-6, saat itu ibu dan beberapa tetangga sedang mempersiapkan untuk acara menuju hari adikku yang akan dilaksanakan nanti malam. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara ayahku yang bertanya kepada bapak-bapak yang sedang berkumpul di luar rumah tentang kenapa ada keramaian di rumahnya. Semua orang yang saat itu sedang bekerja di dapur sontak terdiam, saling berpandangan dengan wajah yang tegang. Suara ayah itu begitu jelas terdengar, seakan-akan memang berdiri di depan rumah. Padahal kami semua tahu ayah sudah lama tidak pernah pulang. Perlahan ibu menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengiris bawang. Nafasnya terdengar memburu. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat ke depan rumah. Beberapa ibu-ibu tetangga mencoba menahan, tapi ia menepis tangan mereka. Langkahnya berat, raut wajahnya dipenuhi oleh amarah. Begitu sampai di depan rumah, benar saja ayahku berdiri di sana, masih dengan wajah tenangnya, seolah tidak pernah meninggalkan kami. Melihat itu, ibu langsung menjerit. Tega kamu. Baru sekarang kamu pulang. Baru sekarang kamu berani menunjukkan wajahmu. Ayah tertegun. Dia bingung dengan teriakan ibu. Tapi ibu sudah tak lagi bisa menahan emosi. Dia maju menuding wajah ayah. Suaranya melengking hingga membuat orang-orang sekitar ikut terjekat. Anakku mati. Anak bungsumu sudah dikubur. Kau dengar itu? Dia mati. Tangis pecah di antara teriakannya, namun ia tetap melanjutkan. Di saat anak-anak butuh kamu,
Kamu malah pergi sekarang. Sekarang kau pulang. Pulang untuk apa? Untuk apa? Ayah terdiam kaku, bibirnya bergetar, namun tak ada sepatah kata pun yang keluar. Sementara itu, ibu sudah jatuh terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, meraung di hadapan banyak orang. Namun ada yang menarik perhatianku. Selain raungan ibu maupun ayah yang masih terdiam tanpa suara, di halaman rumah kami terparkir sebuah mobil mewah yang sepertinya masih baru. Entah itu milik siapa dan dari mana mobil itu berasal. Yang pasti sepertinya mobil itulah yang telah mengantar ayah pulang. Meski ayah dan ibu sudah berbaikan dan bisa dibilang rujuk kembali, tetap saja itu tak bisa mengembalikan keadaan kami seperti semula. Yang pasti, setelah kembalinya ayah ke rumah, ayah terlihat berbeda, dan semakin hari perbedaan yang terlihat pada ayah semakin jelas. Ayah menjadi pendiam, diam yang benar-benar diam. Dia tidak pernah protes tentang apapun, tidak pernah lagi marah, bahkan saat ada hal yang biasanya membuatnya tersulut emosi. Tapi yang membuat kami semakin heran dan mulai takut adalah kebiasaan barunya. Seringkali di tengah malam, kami terbangun oleh suara langkah kakinya yang terdengar berkeliling rumah. Suara itu biasanya dimulai dari dalam rumah, lalu berlanjut hingga ke halaman belakang dekat pohon pisang. Saat kami mengintip lewat celah jendela, tampak ayah berdiri mematung di sana, menatap langit dengan kedua tangan terentang seolah sedang berdoa. Namun bibirnya terus bergerak, melafalkan sesuatu yang tidak kami fahami. Pernah sekali, aku memberanikan diri mengikuti ayah dan mendekatinya, tapi begitu jarak kami hanya tinggal beberapa langkah, aku mendengar suara-suara aneh, berat dan terputus-putus. Itu bukan suara ayahku yang biasanya aku dengar. Menyadari ada hal yang tidak beres, aku pun langsung berlari kembali ke kamar, menutup telinga dengan bantal, mencoba mengabaikan bulu kuduk yang berdiri. Namun di siang harinya, ayah bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding, atau terkadang berjalan pelan di dalam rumah tanpa arah. Ayah juga sering membawa berbagai benda ke dalam rumah, seperti bunga-bungaan dan ayam hidup. Biasanya, jika sudah begitu, ia akan membuat kopi hitam tanpa gula, lalu menyembelih ayam tersebut. Darah ayam ditampungnya ke dalam gelas, sementara kepala ayam diletakkannya di atas sebuah nampan. Tepat di samping kepala ayam, semua benda tersebut kemudian ditaruh di dekat tempat tidurnya. Kami tidak tahu apa maksudnya, hanya saja susunannya tampak seperti sesajen. Kelakuan ayah yang semakin aneh itu tentu saja membuat ibu mulai resah. Ibu selalu berusaha untuk menegur ayah dengan nada suara yang pelan, tapi ayah hanya tersenyum tipis lalu kembali diam. "Kamu mau kemana?" tanya ibu pada ayah sore itu. Suaranya nyaring dan terdengar hampir menangis. "Kamu tidak perlu tahu. Aku melakukan ini semua demi kamu dan anak-anak," kata ayah. Lakukan apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Hal-hal aneh itu. Ayah tak menjawab. Ia lantas meneruskan langkahnya untuk keluar dari rumah, melewati pintu tanpa menoleh lagi. Ibu menahan nafas, tubuhnya gemetar. Ia hendak mengejar, tapi kemudian ia urungkan ibu, lalu menutup pintu rumah dengan keras. Malam itu, tepat 7 hari setelah ayah pergi, seperti biasa, kami sudah berada di atas kasur, dengan seluruh tubuh berada di dalam selimut. Tak ada obrolan di antara kami, hanya helaan nafas yang terdengar. Hingga akhirnya, satu persatu di antara kami mulai tertidur. Namun, di tengah keheningan itu, aku terbangun oleh suara berderit yang sangat pelan, seperti lantai yang diinjak seseorang. Jantungku langsung berdegup kencang.
Dari balik selimut, aku menahan nafas, berharap itu hanya angin atau perasaan semata, tapi suara itu terus berlanjut, langkah demi langkah, makin mendekat ke arah kamar kami. Aku mencoba melirik ke arah pintu dengan mata setengah terbuka. Samar-samar, terlihat bayangan hitam berdiri di ambang pintu, diam dan tak bergerak, hanya menatap ke arah kami yang berbaring di atas kasur. Aku ingin membangunkan ibu, tapi mulutku keluh, tanganku pun gemetar, tak sanggup bergerak. Tiba-tiba, sosok itu mulai melangkah masuk. Suara lantai yang berderit setiap kali kakinya menapak membuat bulu kuduku meremang. Keringat dingin mengalir dari pelipis, padahal udara begitu dingin. Ma, untung saja setelah beberapa saat berusaha, aku berhasil berteriak, dan suara teriakanku itu tentu saja membangunkan ibu dan kedua adikku. Ibu langsung bangun dengan wajah yang panik, matanya mencari-cari sumber ketakutanku. Ada apa? Tanyanya terburu-buru sambil meraih tubuhku. Aku menunjuk ke arah pintu dengan jari yang masih bergetar. Namun saat itu bayangan hitam yang tadi kulihat sudah tidak ada. Pintu kamar hanya terbuka sedikit, berayun pelan, seolah baru saja digerakkan seseorang. Jangan keluar, jangan ada yang keluar, bisiknya dengan suara parau. Kami hanya bisa duduk di atas kasur, saling merapat di bawah selimut. Ning kembali menyelimuti ruangan, sampai-sampai detak jantungku sendiri terdengar begitu jelas. Tak lama kemudian, terdengar suara lain dari luar kamar. Tok tok tok. Suara itu seperti ketukan pelan di dinding kayu rumah kami, berulang-ulang, semakin cepat dan semakin keras. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakannya. Aku bisa melihat matanya membesar, seolah ia tahu apa yang sedang terjadi. Dan ketika suara ketukan itu berhenti mendadak, tiba-tiba saja terdengar suara nafas berat persis dari balik pintu kamar kami. Kami semua tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun hingga keadaan mulai tenang kembali. "Mah, yang semalam itu apa?" tanyaku pada ibu yang pagi itu sedang beraktivitas di dapur. "Mama tidak tahu," jawab ibuku tanpa sedikit pun mengalihkan perhatian dari ikan sepat di tangannya. "Apa ini semua ada hubungannya dengan aba yang aneh itu, Mah?" tanyaku pelan. Ibu menghentikan aktivitasnya lalu menatapku sebentar. "Mama tidak tahu," katanya lagi. Aku menghela nafas panjang. Aku yakin ibuku tahu sesuatu, tapi sepertinya ibu memang sengaja tidak ingin memberitahukan semuanya pada kami. Hari itu, ayah pulang. Setelah seminggu lebih tidak pulang ke rumah, wajahnya tampak pucat, seperti orang yang sudah beberapa hari tidak makan. Saat ayah masuk ke dalam kamar, ibuku langsung mengikutinya. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Aku yakin mereka pasti akan bertengkar. "Habis dari mana kamu?" tanya ibu dengan nada suara yang cukup tinggi. "Aku melakukan ini semua untuk kamu dan juga anak-anak," jawab ayah dengan suara pelan, nyaris tanpa emosi. "Untuk apa? Untuk membunuh kami? Jangan kira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kamu keluar pulau kan untuk melakukan pesugihan kan? Kamu sudah menubalkan anak kita. Dan sekarang apa? Kamu juga ingin menubalkan kami semua?" ujar ibu dengan suara bergetar. "Aku tidak ada niat untuk menubalkan anak-anak. Aku terjebak. Aku sungguh-sungguh sangat menyesal. Dan asal kamu tahu, selama ini aku berusaha untuk mengakhiri perjanjian itu." Tapi perkataan ayah tiba-tiba berhenti. "Kamu kenapa?" tanya ibu. Entah apa yang terjadi pada ayah, aku tidak bisa melihatnya. Karena meskipun aku penasaran, aku takut masuk, takut ketahuan kalau aku sudah menguping obrolan mereka. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar, disusul dengan suara erangan ayah yang berat dan menyeramkan. Bersamaan dengan itu, suara jeritan ibu juga terdengar. "Astagfirullah, kamu kenapa?"
Aku merinding. Seluruh bulu kuduku berdiri. Suara itu terdengar seperti bukan suara manusia. Suaranya parau dan aneh, seakan ada suara lain yang ikut keluar dari tenggorokan ayah. Aku memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Ayah terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat, matanya mendelik, seolah menahan sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Kedua tangannya mencengkram lantai, kuku-kukunya berdarah karena terlalu kuat menekan lantai. Ibu mencoba memeluk ayah, tapi ayah mendorongnya dengan keras hingga membuat ibu terempas ke lantai. Jangan dekati aku, teriak ayah. Suaranya parau, bercampur dengan suara lain, terdengar hampir menyerupai geraman mirip binatang. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Pikiranku dipenuhi oleh rasa takut, terlebih saat kulihat bayangan ayah tampak lebih besar daripada tubuh aslinya, dengan bentuk kepala yang tak lagi menyerupai manusia. Mama, Panggilku dari celah pintu kamar tempatku mengintip. Mendengar suaraku, ibu langsung keluar dari dalam kamar, lantas menutup pintunya dengan rapat, seolah tidak ingin aku melihat apa yang terjadi pada ayah. kamu main dulu sana sama adik-adik ya. Kata ibu sambil tersenyum. Namun aku tahu, senyum itu dipaksakan hanya agar ia terlihat tenang di depanku. Abah kenapa, Ma? Tanyaku tak lagi bisa menyembunyikan rasa khawatir. Tidak apa-apa. Kami hanya sedikit mengobrol. Jawab ibuku. Aku menggeleng. Aku mendengar semuanya, Ma. Apa maksud perkataan Mama dan Abah tadi? Tumbal apa? Aku bertanya. Ibu tidak mengatakan apa-apa. Ia lantas menarik tanganku dan membawaku ke dapur. Di dapur, ibu tak serta-merta berbicara. Terlebih dulu, ia menarik nafas panjang dan mengerjapkan matanya yang mulai berkaca-kaca. Mama juga baru tahu itu kemarin. Mama diberitahu teman abahmu. Katanya waktu abahmu tidak pulang dan membiarkan kalian kelaparan itu, mereka pergi ke seberang untuk mencari pesugihan. Kenapa tiba-tiba pesugihan, Ma? Bukankah abah orang kaya? Tanyaku tak mengerti. Akhir-akhir ini usaha abahmu mengalami penurunan, Nak. Bahkan usaha jual beli intannya sudah tidak berjalan lagi. Mungkin karena itu dia merasa terpuruk dan nekat melakukan hal mengerikan seperti itu. Jawab ibu. Tapi tetap saja, kenapa harus pesugihan? Kataku lagi. Ibu tidak mengatakan apa-apa. Jangan bilang apa-apa sama adik-adikmu ya. Rahasiakan ini. Bisa kan? Kata ibu kemudian. Aku enggan menyanggupi. Namun ibu memohon padaku dan berjanji akan menyelesaikan semua masalah itu bersama ayah. Malam itu, kami makan bersama. Aku dan adik-adik makan tanpa suara. Begitupun juga dengan ayah dan ibu yang hanya diam saja. Tiba-tiba, ayah terbatuk berulang kali, sampai-sampai wajahnya memerah dan urat di wajahnya terlihat sangat jelas. Melihat ayah yang seperti itu, ibu pun lantas membantu ayah untuk minum. Setelah sudah lebih enakan, ayah pun pamit untuk beristirahat ke dalam kamar. Abah kenapa, Ma? Tanya adik perempuanku. Abah hanya tersedak. Ayo, selesaikan makannya. Setelah itu kalian tidur ya, kata ibu sambil tersenyum. Adikku tak lagi bertanya. Lalu setelah selesai makan, kami pun pergi ke kamar untuk tidur. Setelah kami semua terlelap di dalam kamar, tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Ibu masuk dengan wajah panik, lalu buru-buru menutup dan mengunci pintu dari dalam. Nafasnya tersengal. Ada apa, Ma? Tanyaku dengan mata setengah terbuka. Diam, jangan bersuara, bisik ibu sambil menempelkan telunjuk ke bibirnya. Belum sempat aku bertanya lagi, brak, brak, terdengar suara gedoran keras di pintu, diikuti suara ayah yang meminta dibukakan pintu. Tapi suaranya terdengar berbeda, parau, berat, bercampur dengan suara asing yang menggeram. Jantungku berdegup kencang. Adik perempuanku langsung memeluk ibu. Ibu berusaha tegar meski tubuhnya gemetar. Jangan buka pintunya. Itu bukan abah kalian, katanya lirih.
Dari luar pintu terdengar suara batuk Ayah keras dan panjang, seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Suaranya makin mengerikan. Raut wajah kami menegang saat Ayah mulai merusak pintu dengan benda tajam. Ibu beranjak dan berjalan mengendap ke arah jendela. Ia membuka jendela itu perlahan, lalu memanggilku dan adik-adikku. Kami mendekati ibu dengan langkah hati-hati, seolah takut menimbulkan suara sekecil apapun. Sementara itu, di balik pintu, Ayah masih berusaha merusak pintu dengan menggunakan parang. Krek, krek, beak! Terdengar jelas suara itu membuat jantungku berdetak semakin kencang. Setiap hantaman parang ke pintu benar-benar membuat kami ketakutan. Ibu menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar kami segera keluar lewat jendela. Aku dan adikku saling pandang sejenak, ragu sekaligus takut. Namun teriakan Ayah dari balik pintu membuat kami tak punya pilihan lain. Aku membantu adikku terlebih dahulu untuk memanjat keluar, sementara ibu menahan jendela agar tidak berderit. Baru saja adikku berhasil turun, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu kamar yang sudah hampir berhasil dijebol oleh Ayah. Ibu menoleh padaku dengan wajah yang pucat. Lalu ia berbisik, "Cepat keluar sekarang, bawa adik-adikmu," kata ibu. "Tapi Mama..." "Sudah, Mama akan menahan abahmu supaya tidak menangkap kalian. Cepat pergi," kata ibu. Dengan jantung berdegup dan perasaan yang campur aduk, aku pun keluar. Sebelum pergi, ku tatap wajah ibuku sekali lagi, lalu ku tarik tangan adik-adikku agar berlari dengan cepat. Bersamaan dengan langkah kami yang menjauh dari rumah, terdengar suara kencang pintu yang rubuh, diikuti oleh suara teriakan ibu yang melengking nyaring. Aku berlari sambil menangis. Satu-satunya tujuan kami saat itu hanyalah rumah tetangga yang paling dekat. Meskipun untuk sampai ke sana jaraknya juga tak bisa dibilang dekat. Kaki-kaki kecil kami menapak di tanah yang dingin. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi suara-suara itu tetap terdengar jelas. Suara ibu yang meraung bercampur dengan suara Ayah yang tak lagi seperti manusia. Suara itu parau dan berat, seakan ada sesuatu yang lain yang ikut bicara melalui mulutnya. Tiba-tiba kaki adik perempuanku tersandung dan hampir jatuh dengan cepat. Aku menarik tangannya sambil menahan tangis. Di sela-sela langkah, aku masih bisa mendengar suara benda-benda yang jatuh berantakan dari arah rumah kami, mungkin karena dilempar. Sesekali terdengar suara teriakan ibu yang membuat dadaku semakin sesak. Tidak jauh di depan kami, terlihat nyala obor dan beberapa orang yang berjalan ke arah kami. Tangisku pecah saat kulihat yang datang itu adalah ibu-ibu tetangga yang sering membantu kami. "Astagfirullah, kalian kenapa?" tanya si ibu. Tolong mama saya," isaku. Dua orang bapak-bapak yang datang bersama si ibu itu lantas berlari ke arah rumah kami. Sementara aku dan adik-adikku dibawa ke rumah si ibu itu. Sesampainya di rumah si ibu, kaki adikku yang luka langsung diobati. Sementara aku terus berdiri di depan pintu sambil melihat ke arah jalanan, berharap ibuku datang bersama bapak-bapak yang tadi berlari ke arah rumah kami. "Sini nak, kaki mau kita obati dulu ya," ujar si ibu padaku. Aku menggeleng, bertanda menolak karena aku tidak ingin sedikit pun berpindah dari depan pintu, dan si ibu itu pun tidak memaksaku. Setelah cukup lama menunggu, terlihatlah dari kejauhan ada cahaya obor yang bergerak-gerak mendekat ke arah rumah tempat aku dan adik-adik berlindung. Cahaya obor itu semakin jelas, membuat hatiku berdebar kencang. Tak lama kemudian, muncullah dua orang bapak-bapak yang tadi kulihat berlari. Mereka tampak terengah-engah, namun di antara mereka berdua terlihat ibuku yang dipapa dengan wajah sudah penuh luka dan rambut berantakan.
Salah satu bapak-bapak itu menoleh. Suaranya berat, tapi kalimat yang ia ucapkan cukup menenangkanku. "Tenang nak, ibumu sudah bersama kami." Aku hampir saja berlari menghampiri, tapi tubuhku terasa kaku, hanya mataku yang terus menatap ke arah ibu yang berjalan pelan di papan rat di kedua sisinya. Adik perempuanku yang masih kecil langsung menangis memanggil ibu. Suara tangisnya pecah memenuhi ruangan seolah meleburkan seluruh ketegangan yang tadi menjerat kami. Dengan hati-hati, mereka membawa ibuku masuk ke dalam rumah. "Tutup pintu rapat-rapat dan kunci. Dia masih berkeliaran di luar. Kami akan mengabari warga yang lain untuk segera menangkapnya," kata si bapak pada si ibu tetangga. Ya, yang dimaksud dia itu pastilah ayahku. Entah ayah kemana, jujur aku khawatir tapi juga takut. Apalagi saat melihat luka-luka di sekujur tubuh ibuku. Sambil mengobati luka-luka ibu, ku dengar si ibu tetangga menanyakan apa yang terjadi. Namun ibu hanya menjawab, Tidak tahu, dia tiba-tiba saja seperti itu. dan yang membuatku tambah kaget adalah respon dari si ibu tetangga. "Keluarga suamimu itu memang ada keturunan sakit jiwa. Adik kakeknya dan pamannya dulu meninggal karena sakit jiwa. Penyakit jiwa seperti itu diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di keluarga mereka. Tidak akan pernah putus. Di setiap generasi, paling tidak satu orang yang akan mengidapnya. Tapi semoga saja anak-anakmu tidak sampai seperti itu," kata si ibu tetangga. Ibuku tidak mengatakan apa-apa, hanya suara ringisan yang sesekali terdengar. Keesokan harinya, barulah ayahku berhasil ditemukan. Tapi yang paling membuatku sakit adalah ayahku disebut gila. Dan karena berpotensi membahayakan orang-orang di sekitaran, akhirnya ayah dikurung dengan kaki diikat. Namun beberapa kali ikatan itu terlepas dan ayah berhasil kabur. Di saat kabur itulah ia melukai salah satu warga yang sedang menanam padi. Jadi untuk menghindari hal itu terulang kembali, orang-orang pun menyuruh agar ayah dipasung dengan pasungan kayu berat agar tidak bisa terlepas lagi. Tapi ada satu hal yang aneh, karena di setiap malam Jumat, ayahku seolah sembuh dari sakit jiwa yang dideritanya. Dia bisa mengenali kami dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan sambil menangis-nangis. Tapi di keesokan harinya ayah akan kembali seperti orang gila lagi. Menurut penjelasan orang yang sedikit paham tentang hal-hal gaib, katanya ayahku itu tidak gila. Hanya saja tubuhnya sudah ia tukar dengan kebebasan untuk kami agar kami tidak menjadi tumbal pesugihan yang ayahku punya. Wallahu alam. Pada tahun 2002, ayahku meninggal dunia dalam keadaan masih terpasung. Bahkan sampai akhir hayatnya ayah masih disebut gila. Tapi jika memang benar seperti yang ibu-ibu tetangga dulu bilang, pasti salah satu di antara kami akan ada yang mengalami gangguan jiwa. Namun alhamdulillah sampai saat ini kami semua sehat dan hidup seperti orang-orang pada umumnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, ini kisah keren banget ya menurut saya ya. Ini sedihnya dapat, horornya dapat, misterinya dapat. Dan kisah-kisah dari Om Ras ini kenapa sih enak didengar, dibawa ini juga enak. Karena kisah dari Om Ras itu adalah based on true story ya teman-teman ya. Jadi kayak ada nyawanya tuh di dalamnya. Jadi ketika membawakan saya seperti terhanyut seperti kisah barusan tuh, aduh sedih banget saya itu. Karena melihat keempat anak ya yang bertahan hidup setelah orang tuanya bermasalah, memang belum bercerai secara resmi tapi sudah bisa ranjang tuh, mereka harus bertahan hidup berempat ya sebagai kakak tertuanya, sebagai kepala keluarga, sama aja kepala keluarga karena bapaknya pergi dulu. Jadi itu sih satu dari dua hal yang saya soroti dalam kisah ini. Jadi selalu anak-anak yang akan menjadi korban dari perceraian. Dan di sini saya melihat satu hal lagi yang penting dari kisah barusan. Jadi sebenarnya mereka ini bukan
kekurangan ya. Karena walaupun intannya tutup, tapi kan mereka masih punya sawah ya, persawahan. Tapi di sini teman-teman, hidup itu terkadang hanya permainan pikiran. Jadi mereka biasa banyak uang, tiba-tiba uangnya berkurang nih. Nggak habis, nggak, tapi hanya berkurang. Nah di situ down. Bahkan masih banyak banget orang-orang yang mungkin di bawah dia, tapi biasa saja tetap melanjutkan hidup. Tapi di sini karena sudah terbiasa berlebih dan tiba-tiba uang itu berkurang, di sinilah down. Bahkan sampai melakukan aksi nekat, yaitu melakukan ya aksi atau ritual pesugihan, yang mana ini akhirnya mengambil korban, yaitu anaknya, mengambil tumbal ya, dan terakhir dirinya sendiri yang menjadi kehilangan kewarasan karena dia berhenti tuh, ingin berhenti dari perjanjian itu dan nggak bisa, akhirnya jiwanya diambil menjadi gantinya. Waduh, luar biasa kisah ini. Keren, pakai banget. Om Ras, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi ya Om, kisah-kisah selanjutnya. Dan Om Ras ini teman-teman, ini kan kisah ini dari Kalimantan Selatan ya. Jadi Om Ras itu memang sering bolak-balik nih, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jadi Om Ras juga memahami dua budaya ya yang ada di Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Selatan, karena memang berdekatan teman-teman. Sekali lagi terima kasih Om Ras, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.